Masa dewasanya dia diperkosa. Kakak kandungnya sendiri. Kalau anak yang dilahirkan nanti cacat, berarti saya bohong. Wow. Seseorang perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Dan bahkan mungkin kekerasan ini sudah terjadi pada usia dini. Silakan Roy, langsung saja. Nomor berapa yang kamu bicarakan? Saya memilih angka kelahiran nomor 16. Liani, wanita cantik kelahiran tanggal 16. Pernah diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri dan selalu dianggap anak kecil oleh orang tua kandungnya. Konon, Liani juga berteman dengan sosok gaib berbentuk siluman ular. Karma apa yang sedang dijalani oleh Liani? Gambaran yang Roy... Aduh, Ya, sangat rumit sekali. Mohon maaf, namanya siapa? Liani. Oke, Liani di sini lahir di tanggal 16. Kemudian saya menggambarkan sebuah gunting atau benda tajam dan daerah sensitif atau daerah pribadi seorang Liani. Saya melihat di sini ada luka batin yang kamu alami, kekerasan seksual. Iya. Betul. Dan kemudian saya menggambarkan angka-angka di sini dan saya menjumlahkan semuanya. Saya melihat satu adegan dan peristiwa bahwa tidak hanya masa kecil, tetapi masa dewasanya dia diperkosa. Oleh kakak kandungnya sendiri. Itu yang saya lihat dari ular berkepala dua. Inilah kakak kandungnya sendiri. Ya, waktu umur 6 tahun, saya dinodai oleh kakak kandung saya sendiri. Dan itu waktu kecil itu saya tidak tahu dan nggak mengerti. Waktu itu karena kesibukan orang tua dan saya nggak mengerti, saya tidak bercerita apa-apa tentang kakak saya. Dan sampai saya menikah, baru saya cerita sama suami saya. Tapi suami dan keluarga saya berantem dan keluarga saya tidak percaya. Lalu keluarga saya mengira saya bohong dan dia akan buang saya. Jadi tidak mengakui saya. Tapi ketika saya hamil pertama, anak pertama, ibu saya mengucap, kalau anak yang dilahirkan nanti cacat, berarti saya bohong. Tapi kalau anak yang dilahirkan sempurna, saya tidak bohong kejadian itu. Tapi alhamdulillah anak saya sempurna. Tapi dari situ suami saya nggak percaya. Dan dia seakan-akan memperbudak saya karena merasa telah dibohongi saya. Dan sampai saat ini suami saya zolim pada saya. Tapi saya tidak pernah cerita sama keluarga. Sampai saat ini saya masih proses perceraian, tapi dia tidak mau. Dia lebih baik bunuh saya daripada harus bercerai. Berapa kali dia mencoba bunuh saya.
dengan guna-guna santet. Tapi alhamdulillah selalu nggak kena saya, selalu meleset. Oke, Mbak Liani, saya mencoba untuk mengurutkan permasalahan kamu satu persatu ya. Kamu dilecehkan di usia yang sangat muda, 8 tahun ya. Memang Mbak Liani berapa bersaudara? Semuanya 12. 12 bersaudara. Kamu anak keberapa? Kak? Anak 9. 9. Berdasarkan memori kamu, yang menyentuh kamu ini kakak nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Kira-kira usianya berapa waktu itu? Waktu itu belasan tahun, saya juga nggak terlalu ingat. Belasan tahun. Iya, Mbak masih bertemu dengan yang kakak nomor 5 ini? tidak. Sudah hampir 18 tahun tidak pernah. Kemana dia? Karena waktu itu berantem hebat dan dia meninggalkan rumah. Terus dia tidak mengakui ibu saya sebagai orang tuanya. Mbak Liani, ini saya sebenarnya jijik mendengar ini ya. Dan saya sangat prihatin sekali. Cuman mau nggak mau saya harus bertanya sama Mbak. Kejadian ini yang Mbak ingat, maaf sekali saya harus tahu terjadi di mana Mbak? Di kampung. Apakah maaf di rumah atau Ya, di rumah. orang-orang lagi nggak ada? Ya, Hanya kalian berdua? ya. Tampaknya saya juga melihat beberapa adegan yang terjadi di sini, peristiwa-peristiwa yang dalam hidup kamu. Ketika kamu mandi, kamu juga dilecehkan. Itu yang saya lihat dalam gambaran ini. Ya ini ada gambar lagi mandi. Tragis sekali, Rudy. Dilecehkan? Oleh siapa Mbak? Iya. Oleh orang teman dekat saya sendiri. Ada beberapa kartu di sini yang Roy ambil. Iya. Apa yang Roy baca? Di sini saya melihat harusnya kamu dapat dukungan dari orang tua kamu, tetapi malah tidak dipercaya. Iya, tidak. Mereka selalu menganggap saya anak kecil. Lalu Roy? Dan kamu, saya melihat kamu akan berada di lingkungan yang berbeda, bahkan tidak di lingkungan orang tua ataupun saudara di sini. Kamu mengucilkan diri kamu sendiri. Ini yang saya lihat, dan saya merasakan di sini. Saya merasakan ada energi seorang bayi ya. Bayinya siapa ini? Mbak Liani hadir, muncul. Waktu itu saya telat datang bulan. Lalu saya minum obat. Aduh, Dan saya tidak tahu kalau itu memang waktu itu mengandung. Kamu tidak datang bulan. Iya. Kamu kira ada permasalahan dengan Iya, biasanya reproduksi, kadang telat. terlambat. Iya, Tapi tidak beli test pack, malah beli obat. iya biasa. Berapa lama terlambat bulan? 2 minggu sih. 2 minggu. Waktu itu belum menikah. Waktu itu karena teman saya. Oh maaf, Mbak melakukan hubungan di luar nikah. Ya. Itu karena teman saya. ya. Teman Mbak Liani ini melakukannya sama Mbak Lia suka sama suka atau dipaksa juga? Tidak, sebenarnya ada terpaksa. Apa kamu diperkosa? Iya. Saya sungguh menyesal sekali ya atas apa yang terjadi di hidup kamu. Berikan pelukan.
magis. Seekor ular itu adalah sosok hewan yang mistik dan punya banyak trik. Dan apalagi kalau ular berkepala dua. Apakah kau pernah berkecimpung dan mencoba-coba dunia spiritual ya? Tidak. Waktu itu setelah kejadian itu beberapa hari saya berjalan di sawah. Waktu itu saya ngelangkahin ular nggak ada rasa takut. Dan setelah itu ada seorang yang selalu datengin saya. Dari situlah saya berteman sama yang astral. Kamu kasih nama sosok ini? Biasa panggil dia Bunda. 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 Sudah dekat sekali, udah berapa tahun menemani? Sejak kejadian itu Dari usia 8 sampai tahun? sekarang ya. Komunikasi apa yang kamu lakukan dengan sang bunda ini? Paling dia ngajarin saya buat ikhlas semuanya. Karena itu takdir. Tapi kamu sempat ketemu sama teman yang melecehkan, bahkan diperkosa sama, maaf ya Mbak, teman kamu. Ini apakah bunda nggak mencoba untuk mengingatkan atau gimana sih? Tidak, itu takdir. Dia bilang seperti itu. Yang harus dilewati. Iya, Mbak Liani, anggaplah sosok bunda ini nggak ada. Nasib itu kan kita yang mengatur, kita yang membuat, kita yang menentukan. Bahkan ketika kamu dalam bahaya pun sang bunda nggak bantu kamu kan? Ya kan? Iya, betul. Yang katanya sahabat kamu ini nggak bantu kamu kan? Mohon maaf, saya nggak merendahkan dia loh. Iya, betul. Ya kan? Tapi yang bisa bantu kamu siapa? Ya diri kamu sendiri. Iya. Jangan menyumpahin orang. Karena ketika kamu berucap satu, orang itu akan meninggal. Saya melihat ular, Robi, di sini. Ular. Ular. Ada sosok magis yang ada muncul di sini. Sangat pekat sekali auranya. Dia nggak melihara tapi datang sendiri ya, Roy? Iya. Ularnya warna hitam. Ya, Ini tahu saya sejak kecil, sejak lahir seperti ini. oke. Ini tangannya tidak bisa. Sejak lahir seperti ini. Ada di sini ada perbedaan antara yang kita tidak bisa menyebut disable juga ya, tapi bengkok jarinya. Ini adalah tanda-tanda alam ketika dia sudah dimasuki oleh makhluk gaib. Jadinya ada tanda-tanda khusus. Robi, ini tidak bisa lurus ya. Tidak. Keduanya tidak. Oke, terima kasih, Roy. Aduh, Tidak. ya kesehatan Roy tampaknya menurun. Saya nggak tahu apakah ada memang sosok ini atau apa. Oke, kita percepat saja kalau gitu. Are you okay? Well, I'm not okay. Ada aku feel sick. Sosoknya sangat kuat sekali, Robi. Mungkin tidak akan misal kayak orang, tetapi dia akan melindungi, sangat over posesif sekali nantinya akan ke depannya. Ular, saya merasakan di jantung saya dan dada saya sakit sekali, bagaikan seperti dililin. Dan saya kesulitan bernafas. Tapi it's okay. Kehidupan manusia itu adalah pilihan manusia tersebut. Dia tidak bisa memutuskan atau tidak bisa memilih juga. Karena memang ada ikatan karma di sini, Robi. Ada ikatan karma ya?